Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 26 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami memuji Engkau ya Tuhan oleh karena keselamatan yang datang daripada-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Petris Pangaila. Kepada Ibu Petris, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 26 November 2023 dengan judul Dalam Memuji Tuhan. Ayat tema Mazmur 9 ayat 15, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripada-Mu. Merupakan hak istimewa Anda untuk mempercayai kasih Yesus untuk keselamatan dengan cara yang paling penuh, paling pasti, dan paling mulia untuk mengatakan, Dia mengasihiku, Dia menerimaku, saya akan percaya kepadanya karena Dia memberikan hidupnya bagi saya. Tidak ada yang dapat menghilangkan keraguan selain berhubungan dengan karakter Kristus. Dia menyatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Artinya, tidak ada kemungkinan bagiku untuk mengusirnya, karena aku telah berjanji untuk menerima dia. Terimalah perkataan Kristus, dan biarlah bibirmu menyatakan bahwa engkau telah memperoleh kemenangan. Dikutip dari buku Testimonies to Minister, halaman 517. Anda ingin menyenangkan Tuhan dan Anda dapat melakukannya dengan mempercayai janji-janjinya. Dia sedang menunggu untuk membawa Anda ke pelabuhan pengalaman yang penuh rahmat, dan Dia meminta Anda, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, marilah kepadaku.
dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mereka bersukacita karena mereka mendapat hak istimewa untuk beristirahat dalam pelukan kasih abadi. Ibid halaman 516. Betapa senangnya juru selamat mendengar para pengikutnya berbicara tentang pelajaran pengajarannya yang berharga dan mengetahui bahwa mereka menyukai hal-hal yang kudus. Apa yang ada di hati akan mengalir dari bibir. Hal ini tidak dapat ditahan. Hal-hal yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia akan menjadi tema pembicaraan. Kasih Kristus ada di dalam jiwa bagaikan sebuah mata air yang memancar menuju kehidupan kekal, memancarkan aliran-aliran hidup yang mendatangkan kehidupan dan kegembiraan kemanapun mereka mengalir. Ibid halaman 88. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Patricia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies to Ministers halaman 517 paragraf 1 berbunyi, Allah sedang menunggu untuk menganugerahkan berkat pengampunan atas kesalahan, karunia kebenaran kepada semua orang yang percaya kepada kasih-Nya dan menerima keselamatan yang Dia tawarkan. Kristus siap untuk berkata kepada orang berdosa yang bertobat, "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." Darah Yesus Kristus adalah permohonan yang fasih yang berbicara demi kepentingan orang-orang berdosa. Darah ini menyucikan kita daripada segala dosa. Allah yang adalah Bapa kita memiliki berkat pengampunan bagi semua orang, asal percaya kepada kasih-Nya. Mengapa dikatakan percaya kepada kasih-Nya? Sebab di Acts of the Apostles halaman 334 paragraf 1 menyatakan, di dunia inilah kasih Allah dinyatakan melalui Kristus. Jadi, Kristus itulah wujud dari kasih Allah. Itu sebabnya Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kemudian dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan sebelumnya, Yohanes telah menyatakan dalam Injilnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada anak Allah, yang adalah kasih Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang Allah Bapa tawarkan kepada seluruh manusia di dunia ini. Inilah makna percaya kepada kasih-Nya. Nah sekarang, mengapa Allah Bapa mengaruniakan anak-Nya kepada kita? Counsels for the Church halaman 261 paragraf 4 menjelaskan, Allah mengasihi kita bukan karena Ia memberikan anak-Nya bagi kita, namun Ia sangat mengasihi kita sehingga Ia memberikan anak-Nya yang terkasih agar kita dapat percaya akan kasih-Nya yang lembut terhadap kita. Allah memberikan putra-Nya untuk menderita bersama kita dan untuk kita. Namun dalam rasa sakit yang diderita Kristus di Taman Getsemani dan di kayu salib Golgota, Allah yang agung, Bapa segala sesuatu, hati dari kasih yang tak terukur,
juga menderita dan di dalam Kristus telah membayar harga keselamatan kita. Inilah kasih Bapa itu. Bapa itu adalah kasih dan Dia wujudkan kasih-Nya di dalam anak-Nya. Itu sebabnya Bapa pun turut menderita di dalam anak-Nya, agar barang siapa yang percaya beroleh keselamatan. Inilah dasar umat untuk memuji Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berkata, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang, Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Dan bila kita memuji serta bernyanyi, hal itu karena hati kita penuh dengan kasih Allah. Sehingga Radiant Religion halaman 332 paragraf 4 berkata, apa yang ada di hati akan mengalir dari bibir. Hal ini tidak dapat ditahan. Hal-hal yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia akan menjadi tema pembicaraan. Kasih Kristus ada di dalam jiwa bagaikan sebuah mata air yang memancar menuju kehidupan kekal, memancarkan aliran-aliran hidup yang mendatangkan kehidupan dan kegembiraan kemanapun mereka mengalir. Kasih Allah yang dalam hati kita oleh kehadiran anak-Nya yang adalah perwujudan kasih Bapa-Nya, dan bila Kristus di dalam hati kita, maka apa yang ada dalam hati kita akan dinyatakan melalui puji-pujian kepada Tuhan. Hidup kita menjadi mata air yang mengalir kepada kehidupan yang kekal, membawa kehidupan dan sukacita kepada banyak orang, agar mereka pun percaya kepada kasih Allah, yaitu anak Allah yang kekasih. Karena pujian kita bukan hanya di bibir, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Dan semua yang menerima keselamatan akan memuji Bapa dan anak-Nya. That I may know Him, halaman 371 paragraf 4 berkata, semua orang kudus yang telah ditebus akan melihat dan menghargai kasih Bapa dan anak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan nyanyian pujian akan memancar dari lidah-lidah yang kekal. Pujian kita bukan hanya di sorga nanti. Kita harus mulai memuji Tuhan atas keselamatan yang daripadanya di dunia ini, agar kita dapat memuji Bapa dan anak-Nya di sorga nanti. Karenanya Mazmur 98 ayat 1 menyatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Saudaraku dalam Tuhan, merupakan hak istimewa kita untuk mempercayai kasih Yesus untuk keselamatan dengan cara yang paling teguh, paling pasti, dan paling mulia. Untuk mengatakan Dia mengasihiku, Dia menerimaku. Kita percaya kepadanya karena Dia memberikan hidupnya bagi kita semua. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita memuji Tuhan karena keselamatan yang daripadanya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik dan menguatkan bagi kami semua, bahwa penting bagi kami untuk percaya kepada kasih-Mu yang Engkau wujudkan di dalam anak-Mu. Dan bila mana kami percaya kepada Kristus, kami tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan hidup kami, agar hidup kami menjadi puji-pujian bagi Engkau, ya Bapa dan anak-Mu, mulai dari dunia ini hingga pada akhirnya kami tiba di sorga, bersama dengan umat-umat yang telah diselamatkan dan bernyanyi dengan para malaikat, memuji Engkau ya Bapa dan anak-Mu atas keselamatan yang daripadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah,
karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.